Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Asana dari program Studi Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang minuman keras dan narkoba. Yang pertama itu ada definisi narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dan memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Kemudian yang kedua itu ada miras. Miras ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Miras berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, serta perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi organ-organ tubuh. Kemudian ada faktor penyebab miras dan narkoba, yaitu yang pertama untuk memenuhi keinginan akan sesuatu hal yang baru, seru, dan beresiko. Yang kedua, untuk menstimulasi rasa tertentu, termasuk memuaskan rasa penasaran, ingin merasakan sesuatu yang mengubah kesadaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi atau melupakan masalah atau perasaan. Kemudian ada bentuk-bentuk miras dan narkoba. Narkotika banyak sekali macamnya. Ada yang berbentuk cair, padat, serbuk, daun-daun, dan lain sebagainya. Di bawah ini dapat diuraikan sedikit mengenai macam-macam narkotika, yaitu yang pertama ada opioid, yang kedua ada kokain, dan yang ketiga ada ganja. Kemudian ada bentuk-bentuk minuman beralkohol, yaitu ada anggur, bir bourbon, brandy, brugal, kai piranha, kemudian ada mirin, proseso, ram, sake, sampanye, dan tua. Kemudian materi selanjutnya ada kasus miras dan narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Anang Iskandar, mengingatkan kembali bahaya narkoba dan status Indonesia dalam darurat narkoba. Anang menyebutkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang itu. Data BNN mencatat sekitar 4,2 juta warga Indonesia menggunakan narkoba pada pertengahan tahun 2014, dan lembaga ini menargetkan bisa merehabilitasi sekitar 100.000 pengguna narkoba di tahun ini. Sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai 63 triliun per tahun, ujar Anang dalam jumpa pers bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di kantor pusat Kemenkominfo. Kemudian ada dampak narkoba dan mengkonsumsi miras di masyarakat. Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat. Khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Narkoba dengan mudahnya dapat diperoleh, bahkan sudah dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi. Kemudian ada dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial. Yang pertama itu gangguan mental, yang kedua antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Kemudian yang kedua merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Dampak penyalahgunaan minuman keras, perasaan seorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu. Menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi dan akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.